Shalom, hari ke-14. Puji Tuhan, tinggal 1 minggu lagi, tinggal 7 hari lagi kita akan menyelesaikan doa puasa 21 hari kita. Dan saya percaya pada masa ini, pada paruh ketiga ini, sudah mulai dari hari 11, 12, 13, 14, Anda sudah mulai merasakan mood yang tiba-tiba naik, saudara ya, fokus yang bertambah, lantas Anda bisa memanage, mengontrol emosi dengan jauh lebih baik. Rasa lapar, rasa nyeri karena lapar itu sudah jauh tertinggal di belakang, saudara. Dan manajemen emosi kita jadi jauh lebih baik, fokus kita jadi jauh lebih tajam. Dan ini adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Nah, hari ini Anda akan belajar betapa kita tidak mau menghentikan puasa kita sebelum akhirnya, karena ada manfaat yang besar, ada terobosan yang besar yang kalau kita doa dan puasa, Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya kepengen kita buka 2 Tawarik 20. Saya mulai dari ayat 1 sampai 3, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Di sini Anda akan belajar pada saat momen-momen krusial, momen-momen di mana Anda dan saya pasti pernah menemukan masa-masa di mana pergumulan, tantangan, problem yang kita hadapi nampak begitu besar dan menakutkan. Jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikul, jauh lebih besar dari yang pernah kita hadapi, jauh lebih besar dari yang dapat kita taklukkan. Justru di momen seperti ini, puasalah. Ayat 1 saya baca. Setelah itu Bani Moab, ini ada satu bangsa, saudara ya, bangsa Moab dan Bani Amon, ini sudah 2 bangsa nih, datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ini jadi ada 3 grup, saudara. Yang pertama bangsa Moab, yang kedua bangsa Amon, lantas yang ketiga bangsa Meunim melawan Yosafat, Raja Yehuda. Datanglah, ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, Yosafat adalah raja dari sebuah kerajaan mini, saudara. Israel itu kerajaan mini, kerajaan sangat mungil dan kecil. Tetapi pada masa Yosafat, kerajaan Israel sudah terpecah 2, sudah kecil tambah dibelah 2, tambah kecil tambah mini. Bagian selatan yang Yosafat pimpin, yang Yosafat menjadi rajanya, adalah kerajaan Yehuda. Sedangkan di utara tetap bernama kerajaan Israel. Nah, saudara-saudara, kerajaan Yehuda diserang bukan oleh 1, bukan oleh 2, tetapi oleh 3 kelompok bangsa, Bani Amon, Bani Moab, dan orang Meunim. Secara jumlah, saudara-saudara, secara ukuran, Israel melawan 1 bangsa saja sudah sangat kecil dan kalah. Tetapi hari itu 3 bangsa bersama-sama berkumpul untuk mengepung Yosafat dan kerajaan Yehuda. Yosafat menjadi takut, dan karena ketakutannya, Yosafat memilih untuk mencari Tuhan lewat doa dan puasa. Siapakah saudara-saudara yang pernah mengalami, Anda menghadapi sebuah masalah yang begitu besar, sampai bukan Anda kepengen puasa, tapi sampai Anda tidak mau makan. Anda menangis dan menangis dan menangis, bahkan sampai titik di mana Anda tidak lagi bisa menangis karena air mata sudah kering dan masalah itu belum selesai. Saya pun pernah mengalaminya, di mana mungkin dalam keadaan saya sama seperti saudara. Saya pernah mengalami di mana dahi saya, kening saya, kepala saya, doa itu sudah sampai terjerembab rata dengan lantai. 1 jam tidak cukup, 2 jam tidak cukup. Saya berdoa menangis malam-malaman, dari siang sampai sore sampai malam, bahkan tengah malam berlalu, jam 1, jam 2, jam 3 terus berlalu sampai pagi, sampai matahari terbit, saudara. Sampai keadaan terang benderang. Saya tidak punya hasrat, saya tidak punya kekuatan untuk mengangkat kepala saya dari lantai. Saya memilih untuk nangis di kaki Tuhan, berseru sama Tuhan, karena saya begitu takut. Keadaan begitu mencekam, sehingga saya tidak bisa melihat bagaimana ke depannya, bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini, bagaimana saya bisa luput dari masalah ini, bagaimana saya bisa menatap dan berjalan menuju masa depan bersama keluarga saya. Saudara pasti pernah menghadapi hal-hal dan momen-momen paling menakutkan seperti itu. Saya doa sampai tubuh saya rasanya gemetar, saudara.
sampai pucat pasi saya begitu takut. Justru di saat seperti itu, kalau Anda takut, jangan lari. Kalau Anda takut, jangan menyerah. Kalau Anda takut, jangan nangis saja. Kalau Anda takut, jangan stres saja. Kalau Anda takut, mari puasa dan berdoa sama Tuhan. Taruh di kolom chat, ketik kolom komentar saudara, kalau takut, doa puasa, cari Tuhan. Kalau takut, doa puasa, cari Tuhan. Jangan cari whisky, jangan cari obat penenang, jangan cari narkoba, dan jangan cuma cari teman. Kalau Anda takut, Anda gemetar, Anda tidak tahu bagaimana mengatasi masalah ini, doa puasa adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan baik oleh Yosafat maupun oleh Anda. Yosafat dan seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan, untuk meminta pertolongan dari Tuhan lewat doa dan puasa. Ketika Anda takut, doa dan puasa. Lantas saya akan baca lanjut buat saudara-saudara. Itu poin pertama, saudara. Kalau Anda sedang dalam ketakutan yang sangat mengerikan, mungkin Anda takut menatap bagaimana saya di masa depan, akankah saya berkarir baik, akankah saya memiliki jodoh, atau bagaimana dengan rumah tangga saya, atau bagaimana dengan skripsi saya yang belum kunjung usai, bagaimana dengan ekonomi saya yang katanya ini efek resesi mulai terasa di beberapa negara. No, kalau Anda takut, daripada panik, mari datang sama Tuhan. Saya baca lanjut ya saudara ya. Ayat 6. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Mereka sedang berkumpul di rumah ibadat, saudara, yang baru mereka bikin. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kalau saudara takut, kalau saudara cemas, kalau saudara khawatir, saya betul-betul mengajak saudara untuk berdoa berpuasa, untuk berdoa berpuasa, untuk berdoa berpuasa, dan jangan berhenti sampai Tuhan menjawab. Jangan berhenti sampai Tuhan menjawab. Kalau Tuhan belum menjawab, kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu, entah lewat mimpi, entah lewat perubahan situasi, entah lewat nubuatan dari seseorang teman, saudara, kerabat, atau hamba Tuhan, entah lewat mimpi atau penglihatan, entah lewat rema ketika Anda membaca Alkitab, atau lewat apapun, kalau Tuhan belum bicara, terus doa puasa, terus doa dan berpuasa, berpuasa dan berdoa sampai Tuhan menjawab kita. Ketika masalah lebih besar dari yang dapat kita pikul, ketika masalah terlalu gede dari yang pernah kita hadapi, saatnya Anda berdoa berpuasa sampai Tuhan menjawab kita. Ayat 10 saudara-saudara, yang tadi saudara taruh di kolom chat, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berpuasa sampai Tuhan menjawab doa kita. Ayat 10. Sekarang mereka lapor sama Tuhan. Kalau ada masalah jangan cuma cerita ke teman, lapor sama Tuhan. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau Tuhan melarang mereka memasuki negerinya. Jadi Israel dilarang Tuhan untuk menduduki negeri-negeri bangsa-bangsa yang sedang menyerang Israel hari ini. Oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Ayat 11. Lihatlah, sebaliknya sebagai pembalasan mereka malah datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya ulang kalimat terakhir saudara, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika Anda takut, ketika masalah terlalu besar, lebih besar dari apapun yang pernah Anda hadapi, lebih besar dari kekuatanmu, ketika Anda merasa sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi masalah ini, untuk menghadapi ketakutan ini, ketika Anda tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, semua jalan buntu, rasanya semua sudah Anda coba, dan keadaan semakin mencekam dan menakutkan. When you don't know what to do, ketika Anda tidak tahu apa yang harus Anda perbuat, saya mohon dengan sangat
4, saudara-saudara, jangan lakukan apapun. Yakobus 4 mengajar kita, sebaiknya kita konsultasi sama Tuhan dulu kalau kita mau melakukan segala sesuatu. Entah berdagangkah, menikahkah, pindah kotakah, apapun. Kebanyakan kita, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam tekanan, kita kepengen buru-buru menemukan solusi dengan impulsif dan tergopoh-gopoh dan terburu-buru dan tergesa-gesa. Kita mengambil tindakan yang keliru, yang sering kali kita sesali kemudian. Kita pinjam modal, kita ambil uang dari rentenir, kita lakukan invasi ini, kita tutup masalah dengan tindakan itu, kita lakukan ini dan itu, kita berantem dengan suami kita berantem dengan istri kita memilih untuk pisah, bercerai, anak-anak tertinggal jadi korban. Ketika skripsi rasanya belum selesai, kita memilih untuk keluar saja, drop out, tinggalkan kuliah. Saya kasih tahu saudara, hal-hal yang kita lakukan, solusi yang kita pilih sendiri dan lakukan sendiri berdasarkan hikmat kita, tanpa tanya Tuhan, tanpa memandang sama Tuhan, seringkali akan mengecewakan Anda. Itu sebabnya saya berdoa dan saya mohon sekali lagi, berdoa dan berpuasalah jika Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Sebaliknya, sama seperti bangsa Yehuda dan Yosafat, when you don't know what to do, ketika engkau tidak tahu apa yang harus Anda perbuat, Anda sudah buntu, saatnya arahkan wajahmu ke Tuhan, arahkan matamu ke Tuhan, arahkan hatimu ke Tuhan, arahkan pandangan kita ke Tuhan. Sama seperti Petrus yang sanggup berjalan di atas air hanya karena dia percaya Yesus yang berkata, datanglah kemari. Maka Petrus sanggup berjalan di atas gelombang. Tetapi kemudian ketika Petrus, Simon, mengalihkan pandangannya mulai dari Yesus dan beralih kepada badai yang sedang bergelora di sekitar dia, mulai beralih kepada gelombang yang sedang menderu-deru di danau itu, Petrus mulai tenggelam. Saudara-saudara, kalau dalam hidup ini ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah, mata ini terus menatap pada pergumulan, mata ini terus menatap pada masalah. Mungkin masalah itu adalah masalah keuangankah, mungkin masalah itu sakit penyakitkah, mungkin masalah itu adalah orang-orang yang membenci kita dan mau menghancurkan kita, atau apapun yang saya tidak tahu. Jangan pandang terus mereka, pandang Tuhan, masuk dalam doa, masuk dalam puasa. Sekalipun kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kata bangsa Yehuda, tetapi mata kami tertuju kepadamu. When you don't know what to do, doa dan puasa. Sebab seringkali jalan keluar itu ditemukan ketika Anda merendahkan diri, Anda memutuskan untuk tidak mengalihkan pandangan pada problem dan masalah, tetapi pada Tuhan. Anda berkata kepada masalah Anda, hei masalah, engkau memang besar, tetapi aku punya Allah yang lebih besar dari masalah. Orang percaya tidak boleh lagi mencari kesenangan, kelegaan sesaat dari minuman, dari rokok, dari makanan. Lantas ketika kita makan, kita compulsive eating, kita punya ketenangan sejenak. Masalahnya tidak selesai, situasinya tidak berubah, dan makanan yang Anda paksakan masuk ke dalam tubuh Anda, mungkin minuman beralkohol, mungkin narkoba, mungkin rokok, tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya akan membuat masalah makin runyam, pikiranmu makin runyam, dan hidupmu makin rusak. Tetapi saya mengajak saudara untuk mengarahkan matamu bukan lagi kepada makanan, bukan lagi kepada minuman, bukan lagi kepada pertolongan manusia saja, tetapi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita mengarahkan, ketika Yehuda mengarahkan matanya kepada Tuhan? Saya baca ayat 13 saudara ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Ini bin itu artinya anak saudara ya. Yahasiel anak Zakaria, anak Benaya, anaknya Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Ayat 15. Roh Tuhan turun atas Yahasiel, lalu jawaban Tuhan kepada Yosafat dan Yehuda turun lewat dia, lalu Tuhan bicara lewat mulutnya. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut. Sekali lagi, kalau Anda punya masalah yang besar, Anda punya pergumulan yang besar, jangan kamu takut. Sebab takut melumpuhkan iman, sebab takut melumpuhkan pikiran, sebab takut melumpuhkan jantung, sebab takut melumpuhkan semua potensi untuk Anda mendapatkan solusi, sebab takut melumpuhkan badan dan membuat kita jatuh sakit. Saya ulang sekali lagi saudara, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah.
Saudara tahu nggak, ketika kita menghadapi masalah, sama seperti Yosafat, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia memilih untuk tidak mau takut lagi, karena Tuhan berkata jangan takut. Dia mengarahkan matanya kepada Tuhan, dan ini yang terjadi. Ketika Anda memilih untuk berdoa dan berpuasa, ketika menghadapi masalah yang besar, raksasa jauh lebih gede dari saudara, Tuhan masuk dalam pertempuran dan pergumulan Anda. Saya ulang saudara, ketika Anda menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari Anda, ketika Anda sedang berada dalam ketakutan yang sangat oleh sebab pergumulan masalah yang mengancam di depan, ketika Anda ketakutan dan tidak tahu apa yang harus Anda perbuat, namun Anda berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, saya kasih tahu, doa dan puasa Anda mengundang Allah masuk ke dalam medan pertandingan. Kalau Anda suka nonton gulat saudara ya, WCW atau WE saudara, itu gulat Amerika saudara, ketika orang bergulat di atas ring dan seseorang pegulat itu sudah mulai kewalahan, dia sudah mulai capek, dia butuh bantuan, yang perlu dia lakukan adalah dia datang ke pinggir ring, dia sentuh tangan partnernya, maka partnernya akan masuk ke dalam ring bersama-sama dengan dia dan mulai memukul mundur lawan saudara. Nah, ini yang kita lakukan dengan doa dan puasa. Dengan doa dan berpuasa kita berkata, Tuhan, saya percaya padamu. Tuhan, kekuatanku tidak ada lagi, saya percaya pada kekuatanmu. Dan kita sedang berkata, Tuhan, come inside and fight for me. Mari masuk dalam medan pertempuran ini. Mari masuk dalam ketakutanku ini. Mari masuk dalam masalahku yang besar dan raksasa ini, dan berperanglah bagiku. Sekali lagi saudara, drop that in the di kolom komen, di kolom komentar. Waktu kita berdoa dan berpuasa, kita sedang mengundang Tuhan masuk dalam medan pertempuran kita. Sekali lagi, ketik di kolom komen kalau saudara diberkati dengan rema ini. Waktu kita berdoa dan berpuasa menghadapi pergumulan raksasa, sebetulnya kita sedang mengundang Tuhan masuk dan terlibat dalam medan pertempuran kita. Saudara-saudara, Anda diberkati sejauh ini, tetap bertahan, masih ada beberapa rema yang dahsyat lagi saudara-saudara. Tuhan bilang begini, ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Wow, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudara, kita dapat lagi remanya saudara. Waktu Anda berdoa dan berpuasa, bukan cuma Anda mengundang Tuhan terlibat masuk dalam pergumulanmu yang raksasa, dalam pertempuran yang luar biasa, tetapi waktu Anda berdoa dan berpuasa, Tuhan bilang, kamu diam saja, saya akan bertempur ganti kamu. Tiba-tiba saudara akan dapat kekuatan yang baru. Tiba-tiba saudara akan melihat jalan keluar. Tiba-tiba 1 pertolongan, 2 pertolongan, 3 pertolongan mulai dikirim Tuhan dari utara, barat, timur, selatan. Tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba ada orang-orang yang sudah lama tidak menghubungi saudara. Tiba-tiba ada solusi dari masalah yang Anda hadapi. Tiba-tiba ada jalan keluar, kata dokter, untuk penyakit yang kita hadapi. Sebab itu mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan terus tertuju kepada masalah. Jangan lagi tertuju kepada suami yang sudah meninggalkan kita. Mari tertuju kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ada bersama kita. Jangan melulu tertuju kepada tantangan dosen-dosen jahat yang menghalangi kita untuk menyelesaikan skripsi kita. Sebab itu adalah mental korban. That is a victim mentality. Bedakan, Anda mau jadi korban atau Anda mau jadi pemenang. Anda mau jadi victim atau Anda mau jadi victor. Bedanya apa Pak Asaf? Bedanya ini saudara, korban akan terus menatap dan fokus pada situasi masalah yang sedang dihadapi. Tetapi pemenang, victor, akan terus menatap pada tujuan yang hendak dia capai. Saya ulang saudara-saudara, korban akan terus fokus meratapi nasib, meratapi situasi pergumulan yang sedang dia alami. Tetapi pemenang, victor, seorang pemenang akan fokus menatap pada tujuan akhir yang hendak dia capai. Sebab itu tujuan akhir kita bukan cuma urapan. Tujuan akhir kita bukan cuma terobosan. Tujuan akhir kita bukan cuma masalah selesai. Tujuan akhir kita bukan cuma kesembuhan terjadi. Tujuan akhir kita bukan cuma berkat berlimpah. Tujuan akhir kita bukan cuma doa dijawab. Tujuan akhir kita bukan cuma situasi berubah. Tetapi tujuan akhir kita adalah Tuhan sendiri.
Jangan puas cuma dapat jawaban doa, kejar si penjawab doa. Jangan puas cuma dapat berkatnya, kejar sang sumber berkatnya. Arahkan matamu pada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berperang ganti kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 18, saudara. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Saudara-saudara, saya mendorong saudara-saudara, ketika Anda mulai doa dan puasa, jangan cuma meratap, jangan cuma menahan lapar, jangan cuma menangis, jangan cuma menjerit, tapi mulai ubah jeritanmu menjadi nyanyian. Mari mulai ubah ratapanmu menjadi tari-tarian. Mari ubah keluh kesahmu dan permohonan doamu menjadi pujian dan penyembahan. Meratap itu bagus sama Tuhan, tetapi jangan cuma meratap. Pada ratapanmu tambahkanlah iman lewat nyanyian. Menangis itu gak apa-apa, tetapi jangan cuma menangis saja. Pada tangisanmu tambahkan puji-pujian dan penyembahan, dan taruh iman dalam penyembahan saudara. Seolah-olah Anda menyanyi, Anda memuji, menyembah, seolah-olah masalahnya sudah beres, seolah-olah solusinya sudah terjadi, seolah-olah terobosannya sudah terbuka. Itu yang namanya iman, saudara-saudara. Apalagi, saya mau kasih catatan baik, taruh di kolom komen. Kalau doamu sudah dijawab, kalau masalah raksasa itu sudah dipenggal oleh Tuhan, kalau ketakutanmu yang tadinya kau takut tidak bisa tidur sudah sirna, saudara-saudara. Ketika apa yang kau tangisi sudah selesai, ketika Tuhan sudah menjawab, jangan lupa untuk merubah doa dan puasa dan ratapan saudara menjadi puji-pujian dan penyembahan bagi Allah kita. Haleluya, saudara-saudara. Drop that in the comment list. Taruh itu di kolom komen, saudara. Ketik itu kalau saudara diberkati. Posting itu, bagikan kepada orang-orang yang butuh mendengar ini, saudara-saudara. Now, perhatikan baik. Ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, Raja Yehuda itu, dan berkata, dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadilah seperti Yosafat. Buat Yosafat, ketika dia belum lihat guntur dan petir bergemuruh, ketika dia belum lihat tiba-tiba Tuhan kirim tangan orang untuk menolong, ketika dia belum lihat gunung beranjak, laut terbelah, ketika Yosafat belum lihat ini dan itu, ketika Yosafat belum lihat penglihatan atau apapun, buat Yosafat, ketika Yosafat belum dapat strategi, belum dapat bagaimana mengalahkan tiga bangsa ini, buat Yosafat cukup satu kalimat, cukup satu nubuatan, cukup satu pesan dari Tuhan, cukup satu firman Tuhan. Itu sudah cukup untuk Yosafat berdiri, bangkit, dan bertindak. Kebanyakan kita seringkali kita terlalu lama menunggu. Kita menunggu ini dan itu. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, tetapi kita tidak percaya pada jawaban doa kita. Waktu Tuhan sudah bicara, itu sudah cukup untuk kita bergerak. If God said it and I believe it, that settles it. Kalau Tuhan sudah bicara dan kita percaya, habis perkara. Kalau Tuhan sudah bicara dan kita percaya, habis perkara. Sebab itu kalau Tuhan udah bicara, kalau Tuhan udah kasih dorongan di hati, kalau Tuhan udah kasih petunjuk untuk kita lakukan, bangkit dan do it. Bangkit dan lakukan. Sekalipun strateginya gak masuk akal. Tuhan suruh bukan pasukan bala tentara dengan tombak, lembing, dan pedang, melainkan pasukan penyanyi, tim praise and worship, untuk berkata di hadapan Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dahsyat, saudara. Taruh di kolom chat, saudara. Kalau Tuhan sudah bicara lewat jawaban doa dan puasa saudara, jangan tunda untuk bertindak, sekalipun nampaknya tidak masuk akal. Langsung bertindak, langsung bergerak. Itu namanya iman. Itu namanya iman, saudara. Itu namanya iman sekalipun musuh kita terlalu besar. Saya tidak berkata doa puasa ini adalah untuk Anda meminta Tuhan menghajar sepupumu atau saudaramu atau iparmu atau orang yang nyebelin di gerejamu, saudara. Enggak, musuh kita bukan manusia. Yang saya maksud dengan musuh adalah kuasa gelap yang terus-menerus mengganggu hidup kita, mencegah berkat kita, menutup pintu terobosan kita, dan membuat kita terjatuh muter-muter di padang gurun, saudara. Itu sebabnya, saudara, jangan lupa
Kalau Anda sudah dengar statement Tuhan, pernyataan Tuhan, entah lewat nubuatan seseorang hamba Tuhan, atau lewat rema, atau lewat apapun cara Tuhan bicara kepada saudara, langsung bangkit dan bergerak. Sebab ini yang akan terjadi. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Musuh berantakan, saudara. Ketika Anda doa puasa, memutuskan untuk sekalipun takut, untuk cari Tuhan lewat doa dan puasa, mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan masuk ke dalam medan pertempuran ini, dan membiarkan Tuhan berperang ganti kita. Dan ketika Tuhan bicara, kita langsung percaya dan taat saja melakukan apa yang Tuhan suruh. Taat saja sekalipun tidak masuk akal, taat saja sekalipun plannya belum jelas, taat saja sekalipun dari A sampai Z kita baru lihat cuma A, B bahkan belum, C bahkan belum, saudara. Taat saja, maka ini yang terjadi. Musuh kalang kabut. Tiba-tiba Anda akan bingung, kok masalah yang menakutkan itu tiba-tiba selesai sendiri, kok tiba-tiba tagihan itu beres sendiri, kok tiba-tiba pergumulan itu, kok tiba-tiba orang jahat itu, kok tiba-tiba orang yang gak suka sama kita itu, kok tiba-tiba sakit penyakit itu, kok tiba-tiba tantangan itu, kok tiba-tiba kerumitan itu, kok tiba-tiba keruwetan itu selesai sendiri. Musuh Yosafat berperang satu sama lain, berperang satu sama lain. Catat baik ya, tulis di kolom komen. Kalau kita melibatkan Tuhan, dan kalau kita taat bertindak dengan iman sesuai maunya Tuhan, musuh kocar kacir sendiri. Pergumulan kita selesai sendiri, saudara-saudara. Nah, mungkin Anda sampai di poin di mana Anda di hari ke-14 berkata, Pak, cukuplah, sudah 2 minggu, ini sudah 14 hari, saya mau berhenti saja deh. Nanti Anda nyesel loh, ada satu berkat lagi nih, nanti Anda nyesel gini. Nah, mungkin juga waktu Anda mau mulai puasa, ada keraguan ya. Ketika Anda puasa nggak. Tapi saya percaya nih, sudah 14 hari beberapa saudara sudah berkata, syukur saya mulai, syukur saya nggak jadi batal. Saya pun berkata gitu, saudara. Sebelum puasa dimulai, Tuhan sudah mulai kasih solusi untuk masalah yang kami hadapi. Sudah mulai ada titik terang. Bahkan Tuhan sudah mulai mempertemukan dengan orang-orang yang saya sama sekali tidak terpikir. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan wajah saya kepada orang-orang itu. Dan kami mulai meeting dan mulai ada jawaban-jawaban doa yang saya alami bahkan ketika puasa ini belum selesai, saudara. Lantas saya berkata gini, seandainya saya nggak jadi puasa, apa yang terjadi? Seandainya kalau saudara berhenti hari ini, apa yang terjadi? Seandainya kalau saudara nggak mulai pada hari pertama, apa yang terjadi? Buat saudara-saudara yang baru nonton ini hari ini, dan Anda belum mulai, hey, masih ada 7 hari lagi, Anda belum terlambat, come on, ayo gabung sama kita lanjutkan puasa ini. Sebab apa yang terjadi? Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Ketika Yosafat dan pasukan pemuji penyembah dari kerajaan Yehuda sampai, musuh kocar kacir. Musuh sudah tidak ada. Yang ada adalah harta benda mereka. Perhatikan baik. Lalu Yosafat dan orang-orang turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Coba, saudara, seandainya itu kalau Anda jadi Yosafat ya. Yosafat hari itu ketika sedang memungut berkat Tuhan, bukan sesuatu yang mereka perjuangkan, bukan sesuatu yang mereka perangi, bukan sesuatu yang mereka harus berusaha keras, kerja keras untuk mendapatkan. Tapi 3 pungut, 3 bawa pulang, bahkan saking banyaknya sampai 3 hari lamanya memungutnya. Dan ketika memungut itu saya bayangin gini, saudara ya, ketika memungut berkat Tuhan itu, mungkin nggak Yosafat mikir gini, syukur saya nggak jadi batal untuk doa puasa. Syukur saya memilih untuk mulai doa puasa. Saudara-saudara yang hari ini belum doa puasa, yuk gabung, masih 7 hari lagi. Jangan sampai Anda berkata, ya seandainya saya mulai. Mungkin Anda yang hari ini memutuskan untuk berhenti puasa, atau beberapa saudara yang sudah berhenti puasa beberapa hari lalu, jangan jadi orang yang suka berkata, ya seandainya saya selesaikan puasa Living Bread itu 21 hari lamanya. Ya seandainya saya taat sama Pak Gembala. Ya seandainya saya taat sama Pak Pendeta Asaf Immanuel untuk mengikuti puasa ini dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya seandainya. Andai, itu lagu-lagu jadul, saudara, andai. Dan berhenti hidup dalam dunia andai-andai. Berhenti hidup dalam dunia angan-angan. Dan mulai hidup dalam dunia penggenapan janji-janji Allah dalam hidup kita. Saudara, apa yang saudara takutkan hari ini? Musuh seperti apa yang saudara hadapi hari ini? Masalah pergumulan apa yang begitu besar seperti raksasa yang
tidak sanggup Anda hadapi dan kelihatannya sangat menakutkan sampai Anda kehilangan jam-jam tidur Anda. Anda kehilangan jam-jam istirahat Anda. Anda kehilangan damai sejahtera dan ketenangan Anda. Yuk, doa puasa yuk. Doa puasa yuk. Mulai sekarang. Nyembah, cari Tuhan. Rendahkan diri. Berhenti fokus untuk mencari solusi dan ketenangan dari makanan dan minuman. Berhenti fokus menatap masalah itu saja. Cuma menatap masalah saja. Mulai berkata, sekalipun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, sekalipun kekuatan kami kecil, tetapi mataku tertuju pada Tuhan. Dan lihat apa yang akan Tuhan perbuat on your behalf. Apa yang akan Tuhan perbuat buat kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Musuh akan Tuhan buat kocar kacir. Dan tiba-tiba masalah itu selesai begitu saja. Dan tiba-tiba kerumitan dan kekusutan itu terurai begitu saja. Nantikanlah Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Mari tundukkan kepalamu, buka hatimu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat istri-istri yang ditinggal lari oleh suami. Buat anak-anak yang menjerit, yang kehilangan papa. Buat pemuda-pemuda yang sedang berjuang dengan skripsi yang tidak kunjung usai. Buat anak-anak muda yang menatap masa depan dan mengalami kekerasan fisik dari orang tua atau kekerasan verbal dari orang tua. Buat orang-orang yang bergumul dengan masalah ekonomi yang sangat mengerikan. Buat mereka yang sedang menangis karena banyaknya tagihan. Buat mereka yang sedang terjerembab dan tersungkur di lantai dengan kepala jatuh ke tanah menghadap Tuhan. Buat mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Buat mereka yang sedang bergumul dengan kekusutan hubungan keluarga, rumah tangga, interpersonal atau apapun. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ketika mereka memutuskan untuk merendahkan diri, mencari wajah-Mu, fokus sama Tuhan, sekalipun mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berhenti untuk cari jalan keluar sendiri. Mereka berhenti untuk pakai ide-ide bagus sendiri. Mereka berhenti untuk untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka mulai cari Tuhan. Dan Tuhan akan kasih tahu mereka apa yang harus mereka perbuat. Dan Tuhan akan berperang ganti mereka waktu Tuhan diundang masuk ke dalam medan pertempuran mereka. Dan aku berdoa satu persatu kelegaan mulai terjadi. Satu persatu masalah mulai terlepas. Satu persatu ikatan mulai terlepas. Satu persatu pintu yang tertutup mulai terbuka. Satu persatu kekusutan mulai terurai. Satu persatu air mata mulai berhenti. Tangisan mulai berhenti. Dan tidur mulai kembali. Tidur nyenyak mulai kembali. Tertawa mulai kembali. Sukacita mulai kembali. Di hidup, di hati, dan di rumah-rumah, dan di kamar-kamar anak-anak-Mu Tuhan. Mari Bapa dalam nama Yesus aku berdoa intervensi Tuhan. Saat mereka mengundang-Mu masuk dalam medan pertempuran mereka Bapa. Dan berperang ganti mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jika saudara diberkati baik oleh pesan firman Tuhan hari ini, maupun oleh program doa puasa kita, maupun oleh khotbah-khotbah lain yang ada di channel ini, jangan lupa tindis tombol like, lantas kasih komen, lantas klik tombol share dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang Tuhan akan jangkau dan Tuhan akan lewat jari saudara. Satu jarimu dapat membawa solusi dan sangat mungkin kemungkinan besar dapat menyelamatkan seseorang yang kepadanya Anda bagikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa besok di rumah Tuhan.